Bismillahirrahmanirrahim. Buah asam di dalam baskom, buah asam di juluk jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati menebar wangi, bau harumnya menusuk hati. Bagi Bapak Ibu yang jawab salam saya tadi, saya doakan mudah-mudahan murah rezeki, bisa naik haji. Dan bagi yang tak jawab salam saya tadi, saya doakan juga bisa naik haji, tapi hanya sampai di asrama haji. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salam jumpa dalam program Tauladan Berkah tausiah di bulan Ramadan yang dipersembahkan oleh Bang Kalbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan kita dididik, kita digembleng untuk menjadi orang yang bertakwa. Di dalam bulan Ramadan kita dalam keadaan kondisi kita dalam keadaan bertakwa. Inilah yang menjadi tujuan puasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa Ramadan ini yaitu mendidik seseorang itu agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, mungkin timbul pertanyaan di dalam benak hati kita, ya. Seberapa pentingnya takwa itu? Ya. Takwa ini penting sekali. Takwa ini adalah bekalan yang terbaik, baik dalam urusan untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu", berbekallah. Fa inna khaira zadit taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal yang terbaik itu adalah takwa. Makanya Allah di dalam Al-Quran surah At-Takhabun ayat 16 berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Ya. Karena apa? Karena takwa ini adalah bekalan terbaik. Orang yang paling mulia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Nah, pertanyaannya sekarang, takwa itu apa? Takwa itu bahasa Arab, berasal dari kata waqo yaki wikoya. Artinya adalah memelihara. Apa yang dipelihara? Yang dipelihara adalah hubungan terhadap Allah dan hubungan terhadap sesama manusia. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah tapi rusak hubungannya dengan manusia, itu tidak dianggap orang yang bertakwa. Atau hubungan dengan manusia bagus, orangnya suka menolong, suka membantu, ramah tamah, sopan santun dan sebagainya, tapi hubungan dengan Allah rusak. Dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak mengeluarkan zakat, maka orang ini tidak dianggap orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang bagus hubungannya dengan Allah, bagus pula hubungannya dengan sesama manusia. Nah, untuk mudah difahami, mari kita lihat satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan suatu ketika kami hendak sholat ya bersama-sama Rasulullah, para sahabat, Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan ada seorang ahli surga. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda Ansor, wajahnya basah dengan wudu, tangannya menenteng sandal. Keesokan harinya Nabi bersabda lagi, sebentar lagi akan ada seorang ahli surga. Muncul pemuda yang sama. Kemudian keesokan harinya Nabi bersabda lagi, sebentar lagi akan ada seorang ahli surga. Muncul pemuda yang sama. Abdullah bin Amr bin As penasaran, langsung membuntuti pemuda itu. Ya. Sampai di rumah pemuda itu, Abdullah bin Amr bin As berkata, aku ini sedang bertengkar, sedang berselisih dengan ayahku, dan aku tidak mau pulang selama 3 hari ini. Bolehkah aku tinggal bersamamu? Pemuda itu katakan silakan. Nah, Abdullah bin Amr bin As tinggal bersama dengan pemuda itu selama 3 hari 3 malam. Ya. Abdullah bin Amr bin As bangun malam, sholat malam, ya, baca Quran, zikir, banyak ibadah. Tapi pemuda ini tidak. Pemuda ini hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja. Tidak ada amalan yang lain. Bahkan sholat sunat rawatib pun tidak dia kerjakan. Ya. Nah, setelah 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As pamit pulang. Ya. Dikatakan kepada pemuda itu, sebenarnya aku ini tidak sedang bertengkar, tidak sedang berselisih dengan ayahku. Ya. Aku mendengar Rasulullah menyebut engkau ahli surga, maka aku ingin tahu apa amalanmu. Maka pemuda itu berkata, seperti yang kau lihat itulah amalanku. Hanya saja aku tidak ada rasa dengki dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan setiap sebelum tidur aku selalu berdoa, ya Allah, jika ada ucapanku, perbuatanku menyakiti perasaan orang lain, ampuni aku ya Allah, dan ampuni dosa orang yang menyakiti aku. Pemuda ini ibadahnya sedikit, tapi hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus. Nah, kita bandingkan dalam riwayat yang lain, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ahli ibadah. Pada siang hari dia berpuasa, pada malam hari dipenuhi dengan ibadah sunnah. Tapi lidahnya suka menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah bersabda, perempuan itu di dalam neraka. Perempuan ini bagus hubungannya dengan Allah, rusak hubungannya terhadap sesama manusia. Ya. Nah, Allah tidak terima ibadahnya. Karena Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah, bagus pula hubungannya dengan sesama manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah, pengorbanan daripada orang yang bertakwa. Dan surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Surah Maryam ayat 63. Tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Nah, jadi harus difahami bahwa ibadah itu, ya, ibadah itu yang diterima oleh Allah adalah ibadah orang yang bertakwa. Biar sebanyak apapun ibadahnya, ya, kalau hubungan dengan Allah bagus tapi dengan manusia rusak, Allah tidak terima ibadah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan daripada puasa dengan takwa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya kan? Bahwa tujuan puasa ini adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Puasa atau al-siyam itu artinya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Ya.
menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Puasa itu tidak selalu diartikan, ya, tidak selalu diartikan tidak makan dan tidak minum. Ya. Karena kata Nabi, ada orang yang berpuasa padahal dia berbuka. Ya. Dia puasa, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga perbuatannya. Ya. Maka dianggap sama dengan berbuka. Ada orang yang berbuka, artinya dia tidak puasa. Bukan tak puasa Ramadan, misal dia tidak puasa sunat, tapi dia menjaga lidahnya, menjaga perbuatannya. Ya. Itu dianggap orang berpuasa. Ya. Nah, jadi puasa itu adalah artinya al-imsak, menahan, melawan hawa nafsu. Ya. Siapa orang yang mampu melawan hawa nafsu? Yang mampu melawan hawa nafsu itu adalah orang yang beriman. Orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan kehidupan akhirat. Makanya yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi akhirat. Apa bekalan apa yang sudah dia siapkan. Wattaqullah, dan bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dari apa yang kau kerjakan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa ibadah kita itu harus mencakup hubungan terhadap Allah, hubungan terhadap sesama manusia. Ya. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, baik perintah larangan yang sifatnya hablum minallah maupun perintah dan larangan yang bersifat hablum minannas. Jadi mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita di akhirat nanti semuanya digolongkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.